Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi sama Ibu. Hari ini kita akan belajar pemrograman dasar bab 2 pertemuan 2 yang akan membahas tentang instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang macam-macam bahasa pemrograman, ada pemrograman web, ada pemrograman PHP, lalu ada pemrograman Borland, Fortran, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk menginstalasinya. Nah, sebelum masuk ke instalasi, kita akan membahas dulu tentang macam-macam perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak untuk membuat program terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain yang pertama ada yang disebut dengan source code. Source code editor adalah perangkat lunak ini digunakan untuk menulis atau mengedit kode program. Kita dapat menggunakan editor teks sederhana seperti Notepad, Microsoft Word, atau Vim atau Linux. Ada pula editor teks dengan fitur canggih untuk mempermudah penulisan dan pembacaan kode, misalnya Notepad++. Nah, ini contoh tampilan dari Notepad++. Nah, ini yang disebut dengan source code. Nah, ini adalah source code. Tuh ya. Ada include gpl.h, include free software.h, void notepad forever, while true notepad++. Ada tanda kurung, dan lain sebagainya. Nanti untuk pengkodeannya, untuk codingannya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang kedua, jenis yang kedua adanya kompilator. Kompilator atau compile digunakan untuk menerjemahkan rangkaian perintah dalam kode program menjadi bahasa mesin atau kode yang digunakan oleh proses komputer. Setiap bahasa pemrograman biasanya memiliki kompilator lainnya masing-masing, sehingga kita tidak bisa menggunakan kompilator bahasa C untuk kompilasi kode program bahasa Java. Jadi berbeda, tidak bisa bahasa C digunakan untuk bahasa Java. Berikut ini contoh kompilator yang sering digunakan. Yang pertama ada kompilator bahasa C. Nah, bahasa C ini bisa kalian gunakan untuk Turbo C, GCC, dan TCC. Lalu ada kompilator bahasa Basic untuk Free Basic dan Quick Basic atau Visual Basic. Nanti akan kita gunakan Visual Basic 6.0. Kalau bahasa C-nya kita akan gunakan C++, Borland C++. Lalu yang ketiga ada kompilator bahasa Java untuk Java C, GCJ, dan PowerJ. Ini kompilator. Yang ketiga, kita akan membahas tentang IDE, Integrated Development Environment, atau lingkungan pengembangan terpadu adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak dalam sebuah IDE. Setidaknya terdapat fasilitas source code editor, kompilator, linker, dan debugger. Linker digunakan untuk menyatukan data binary yang dihasilkan kompilator sehingga menjadi satu kesatuan program komputer yang siap dieksekusi, sedangkan debugger digunakan untuk mengetes jalannya program atau untuk mencari bug, kesalahan yang terdapat dalam program. Contoh IDE yang populer digunakan adalah Microsoft Visual Basic, Borland Turbo C, Borland DLP, Eclipse, NetBeans, dan Games. Nah, itu penjelasan tentang macam-macam jenis perangkat lunak. Sekarang kita akan install dua aplikasi. Yang pertama aplikasi untuk di HP. Yang pertama aplikasi untuk di HP
Nama aplikasinya Decoder. Nah, yang kedua aplikasi untuk di laptop. Aplikasinya Borland C++. Nah, kita lanjutkan ke cara menginstal aplikasi Decoder di HP. Oke, kita mulai install aplikasi Decoder di HP kalian. HP-nya mau HP merek apapun bisa. Yang penting sudah ada Play Store-nya dan ada kuotanya untuk kalian searching. Yang pertama, kalian buka Google Play Store. Lalu di pencarian kalian ketikkan Decoder atau dibacanya Decoder. Oh maaf, ini offline. Nah, kalian searching Decoder. Nah, ini Decoder yang gambarnya garis miring kurung tutup ya. Lalu teman-teman klik install. Nah, di aplikasi sambil nunggu Ibu menjelaskan, di aplikasi Decoder ini tidak hanya bisa kalian gunakan untuk bahasa pemrograman C, tapi juga bisa kalian gunakan untuk bahasa pemrograman Java. Jadi di satu aplikasi Decoder ini sudah sangat banyak fiturnya, tidak harus menginstal lagi untuk pemrograman Java dan lain sebagainya. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini bisa pakai bahasa assembly, C, C++, Django, F-Crash, Java, Object, D, Brain, Erlang, HTML, JS, dan lain sebagainya. Jadi, sangat banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang bisa kalian gunakan di satu fasilitas software ini. Nah, yang akan kita gunakan yaitu nanti menggunakan bahasa C++ atau aplikasi C++ di aplikasi Decoder. Ini lagi install. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Klik buka. Next aja. Oh, harus ngisi email. Tunggu ya. Nah, kalian silahkan login menggunakan Gmail-nya. Nah, ini ada yang udah pernah Ibu bikin. Tapi bagaimana cara membuat pertama, Bu? Kalian tinggal klik Start Coding. Lalu create kode. Nah, di sini ada bahasa-bahasanya nih. Apakah mau menggunakan HTML, bahasa C, Python, C++, C++, dan lain sebagainya. Ruby misalnya, dan lain sebagainya. Yang akan kita gunakan di sini adalah bahasa C++. Lalu teman-teman klik Next. Nah, ini namanya misalnya menghitung keliling lingkaran. Create file. Nah, di sini ini tampilan awal dari aplikasi Decoder. Di sini ada include IOStream. Lalu ada using namespace std compiler versi G++63.0. Ini kalau menggunakan garis miring, ini artinya komentar ya. Jadi tidak akan masuk ke dalam program. Jadi tidak dibaca, ini hanya komentar saja. Nah, di sini ada input in main. Nah, ngodingnya di sini nih. In main cout hello doctor. Ketika kita klik play yang sebelah kanan ini, yang hijau,
nanti di bawah akan hello decoder. Ini kan munculkan hello decoder. Jadi kalau kita ganti di sini input nama saya Wulan. Ketika di play, maka dia akan memunculkan nama saya Wulan. Lalu misalnya kita ganti lagi Siot lebih kecil. Ini menggunakan siku ya. Mana sikunya? Ini lebih kecil. Tanda kutip. Saya guru SMKN 1 Cibadak. Jangan lupa titik komanya di ujung. Kita run lagi. Nah, nama saya Wulan. Saya guru SMKN 1 Cibadak. Proses finish. Nah, di sini ada yang kurang nih. Teman-teman, untuk memindahkan baris bisa menggunakan lebih kecil ENDL. Maaf, pakai kecil. Ini close dulu ya. Nah, nama saya Wulan. Saya guru SMKN 1 Cibadak. Oke, sekarang kita bikin perkenalan ya. Meskipun di sini namanya keliling lingkaran. Abaikan namanya, itu ibu salah halusnya. Kalian ketika pertama bikinnya perkenalan. Oke, kita bikin ya. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya guru SMKN 1 Cibadak, mengajar di jurusan multimedia. Nah, ini kan mau pindah baris ya. Teman-teman tambahkan ENDL setelah tanda kutip. Sebelum ENDL-nya harus menambahkan lebih kecil. Siot lagi. Bu, itu yang atasnya setelah siot ada spasi, kok yang di bawahnya nggak ada. Itu bebas ya, mau kalian di sini pakai spasi dulu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tanda kutip. Jadi kalau memunculkan yang pink ini atau yang merah ini, kalian harus menggunakan tanda kutip. Rumah saya di kampung Paledang, RT 46, RW 03. Jangan lupa menggunakan ENDL. Lebih kecil ENDL. Titik koma ya, tuh lebih kecil ENDL titik koma. Siot lagi. Mana tanda siot lagi, tanda kutip. Saya menyukai bidang programming dan accounting. Tuh, kita run. Oh, ada yang error katanya nih. Keliling lingkaran.cwp in function in mind. Keliling lingkaran error. Titik koma before kurung kurawal tutup. Jadi kalau ada error baca dulu. Katanya expanded ibu ngetiknya kurang titik koma sebelum kurung kurawal. Berarti ini kan kurung kurawal tutup. Nah, ibu kurang menambahkan titik koma di sini di terakhir. Close. Lalu run, pilih yang ini. Nah, halo anak-anak, perkenalkan nama saya Wulan. Saya guru SMKN 1 Cibadak, mengajar di jurusan multimedia. Rumah saya di Kampung Paledang, RT 46, RW 3. Saya menyukai bidang programming dan accounting. Gitu. Nah, nanti tugasnya teman-teman silahkan membuat perkenalan diri menggunakan aplikasi decoder.
Kalau sudah, teman-teman nanti tinggal screenshot aja codingannya dan hasilnya seperti ini ya. Gitu. Kita masuk ke step kedua. Kita akan menginstal aplikasi Borland C++ di laptop. Jadi yang punya laptop nanti silahkan unduh softwarenya yang ibu sudah sediakan, lalu kalian install di laptopnya masing-masing.